Halo sahabat bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, bulan Februari nuansanya pasti udah pink. Dan kali ini Vira ini sudah kedatangan narasumber yang pasti nggak jauh-jauh, semuanya dari atas sampai bawah pink semuanya di sini. Ada Bang Abeng. Halo Kak Vira. Selamat datang Bang Abeng. Selamat datang Kak. Makasih nih Bang Abeng udah mau main-main di podcast Sabi ya. Sama-sama Kak. Nah nih sahabat bicara teman-teman, di sini Bang Abeng ini ada apa nih Bang? Ada piring pink semuanya, ada sendok pink semuanya. Ini Bang Abeng jadi apa nih, seorang penjual UMKM? Iya betul. Penjual? Iya penjual. Penjual apa nih Bang? Penjual siomay saya Kak. Somai? Iya siomay. Wow, sahabat bicara kali ini Vira udah sama Bang Abeng, penjual somai dan ciri khasnya semuanya pink ya Bang? Iya. Ini hari-hari kayak gini nih Bang? Kalau iya setiap hari kayak gini kalau jualan. Hah? Jualan juga pakai baju pink, jas pink juga Iya. itu ya, topi juga pink. Tapi pink. Dari rumah kayak gini nih Bang ya? Dari rumah kayak gini Kak. Dan ini setiap hari kayak gini Bang? Setiap hari. Ada berapa kaos warna pink Bang yang Waduh. Bang Abeng punya? Kalau kaos sih kurang lebih banyak Kak. Banyak. Banyak. Tiap hari kan pakai warna pink Tiap gitu hari. kan? Jadi ganti-ganti kaosnya warna pink Ganti-ganti. semua. Karena Hah? ganti-ganti makanya saya banyakin kaosnya. Bener nyetok ya Bang ya? Ngetop. Tuh tetangga heran gak Bang kayak, wah si Abeng ini kaosnya pink semuanya gitu. Sangat heran Kak, bahkan bilang aneh juga. Ini orang ini waras enggak ya? Kadang suka ada juga yang bilang gitu Kak. Karena bingung ya, Iya. pink gitu akhirnya. Dan akhirnya bisa nentuin, oh oke deh nih warna pink. Itu apa Bang? Itu sih sebenarnya sih saya ada cerita juga sih Ah. sebenarnya. Cerita waktu dulu kan saya sama bos nih jualan. Terus sampai saya 1 tahun kurang lebih saya bisa mandiri, saya misah dari bos. Nah, itu waktu itu gerobaknya doang tuh warna pink Kak. Gerobak warna pink, ada ibu-ibu beli nih. Bang, ini somai pink di Jakarta ya? Kata ibu-ibu gitu. Bukan Bu, dulu pernah ada Bang yang somai pink di Jakarta viral tuh. Gitu. Terus saya lihat dari situ, katanya saya wah keren juga nih, makanya saya terinspirasi juga gitu Kak. Oke, jadi Iya. memang waktu itu momennya viral somai pink, terus akhirnya kemudian Bang Abeng juga kenapa nggak saya coba gitu kan? Nah, itu. Akhirnya berani gitu Akhirnya ya. berani. Tadi Vira mikir sih Bang, jangan-jangan nih hari Senin somai pink gitu, hari Selasa jadi somai ungu, hari Rabu jadi somai biru bisa. gitu. Enggak ya, pokoknya Bisa. pink gitu. Dari tahun kapan nih Bang jualan somai? Saya 2017 awal. 2017 mulai jualan. awal. Iya. Itu udah langsung pink kayak gini? Belum. Itu gimana Kalau tuh? pink itu kurang lebih saya akhir 2017 itu pink udah Oke. mulai. Oh, Desember oke. kalau nggak salah. Terus berarti dari awal tuh emang langsung jualan somai ini sendiri atau bareng teman atau gimana gitu Bang? Iya dari awal langsung jualan. Tadinya saya pabrik Kak. Oh pabrik, Nah, jadi pabrik. memang ibaratnya penjual gitulah ya. Betul. Berarti sekarang udah ngebikin sendiri nih, Saya udah. sekarang bikin sendiri. Oh udah nggak gabung sama Enggak. Pak Bos lagi. Enggak. Wow, ini tepuk tangan dulu ya Bang ya. Karena akhirnya berani gitu kan ya, bikin produk sendiri, resep sendiri dong. Iya betul. Oke, terus akhirnya menjadi penjual somai pink ini sendiri dari tahun 2017 akhir. Iya, betul. Iya kan, terus sempet pandemi juga tuh Bang. Iya. Nah itu gimana tuh Bang? Saban hari waktu pandemi. Awal pandemi yang sedang viralnya itu Kak, saya sempat 3 bulan gak jualan tuh di rumah saya. Karena jualan saya dilarang sama orang tua, jangan jualan deh. Karena ke Jakarta lagi kayak gini banget Oh, gitu. jadi waktu itu nggak di kosan tuh, nggak di kontrakan? Nggak di kosan, saya pulang itu. Pulang ke Cikarang saya. Oh asli Cikarang sana Bang? Asli Cikarang Kak. Oke, terus? Ya saya selama 3 bulan ke jualan gak kemana-mana gitu. Paling ya kalau sekedar saya nyari kesibukan ikut-ikut kuli-kuli temen gitu. Buat nyari, saya kan perokok juga Kak. Supaya saya ngerokok tuh gimana caranya supaya saya ngerokok gitu. Oh gitu, biar ibaratnya biar hidup tetap ada nih besok nih. Gitu. Gitu kan. Saya kira selama 3 bulan itu balik lagi ke Jakarta. Jakarta. Tuh setelah 3 bulan pandemi, setelah 3 bulan akhirnya ke Jakarta lagi. Ya, Hal pertama yang Bang Abeng lakuin tuh ngapain? Langsung jualan lagi gitu? langsung jualan lagi. Oke, tapi yang membedakannya itu apa saat pandemi sama sebelum pandemi? Wah, membedakannya sangat jauh Pak. Jauh Pak. Berbandingan 180 derajat itu. Tapi tetep pink kan? Tetep pink. Nah, tambahan apa tuh Bang yang ngebedain? Tambahannya saya biasa sih Kak. Kalau penampilan saya nggak saya rubah gitu ya. Masih biasa seperti awal-awal. Tapi yang perbedaannya itu sama sekali nggak ada yang beli gitu. Karena takut juga. Oh gitu. iya. Sekalipun ada itu ngasih uangnya pun pakai tisu supaya nggak bersentuhan ini. Oh, Gitu. oke. Emang biasa keliling kemana Bang?
Biasanya ke Cirende ke arah Legoso saya keliling. Oh, Tangerang Selatan pinggiran lah ya. Betul, betul. Ke daerah Cirende, Ya. Ciputat, Legoso, Nah, sekitarannya. betul, sekitaran situ. Keluar kandang gitu Bang jam berapa tuh? Keluar base camp. Kayak kambing dong. Keluar kandang saya kalau lagi getap nih Kak, lagi semangat itu. Getap itu semangat gitu ya? Lagi on time dah istilahnya. Habis asar saya sekitar 3:30. Oke. Paling telatnya 4:30 atau sampai jam 4, lebih seringnya jam 4 sih. Lebih sering jam 4. Muter sampai jam? Sampai jam 10 kalau lagi rame, kadang kalau lagi hujan gitu. Kita kan kalau hujan kan ngaup, nggak keliling terus gitu Oh kan. iya, ngaup ya. Neduh, Benar. neduh gitu sampai jam 11 maksimal atau setengah 12 sampai Gitu. juga. Nah, terus akhirnya selama itu pakai sepeda, pakai motor, Bang? Nah, sekarang motor, dulu sepeda. Oh. Iya. Dulunya sepeda di kayu gitu ya, Bang? Di kayu, digoer. Oh, Iya. digoer. Oh, digoer. Bagian ya. Bagian. Somai itu berarti ada kring gitu. Nah, itu ciri khas Cikarang itu kring-kring. Ya, oke. gitu. Kalau Bandung kan diketok tuh, Kak, kayak bakso dia. Itu masing-masing ciri khas ada tuh. Oh, Masing-masing daerah ada ciri iya khas. bener. Iya, Kalau Bang, bakso, bener. kalau somai Bandung tuh ya dia kan ada batagor, ada lengkapnya, dia ciri khasnya diketok, tok 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 kayak bakso. Oh, pakai gerobak. Gerobak dorong. Nah kalau somai Cikarang? Itu ada yang pakai sepeda teman-teman, ada juga yang pakai motor. Ciri khasnya keriningan dia kayak sepeda ontel gitu. Keriningan. Kerining ya. Oh, dan Bang Abeng ini yang keriningan. Yang keriningan. Dulu pakai motor, pakai keriningan, sekarang pakai sepeda, sekarang udah pakai motor juga, Iya, pakai keriningan gitu ya. juga, gitu. Dan ini sahabat bicara, kalau misalkan Vira lihat kemarin ya, kebetulan Vira langsung ketemu sama Bang Abeng. Jadi waktu itu bentuknya kayak sepeda ya, Bang. Iya. Bentuknya kayak sepeda tapi ternyata ada mesin motornya. Dan jadi agak saru ini, jadi tuh sepeda apa motor gitu kan. Tapi keriningan Betul tetap ya. ada ya, Bang ya. Keriningan tetap ada. Dan sebelum Bang Abeng jualan nih, pasti kan bikin sendiri nih, Bang. Coba dong ceritain nih, Bang Abeng ke pasar dulu kah atau ngebeli bahan baku tuh jam berapa sampai akhirnya bisa jam 4 jalan? Kalau ke pasar saya habis sholat subuh, Kak. Habis sholat subuh kurang lebih 4:30. Selesai sholat saya langsung ke pasar. Itu beli bahan semuanya tuh. Oke. Kayak ikannya, sayur-sayurannya gitu. Selesai dari pasar langsung bikin. Langsung bikin. Iya. Bikin di tempat kosan, lah ya, di tempat. di kosan. Betul. Abis bikin beres jam berapa tuh, Bang? Kelar. Jam 11, kadang setengah 12 kelar. Ngaso dulu tuh. Ngaso dulu kan, main game. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, kadang juga sering nggak sempet saya kemarin. Kadang juga posting-posting di Instagram gitu ya, Bang ya. Ya, sesekali Oke, gitu. sampai sore baru gas jualan. Betul. Gitu. Terus awal mulanya akhirnya, oh ya udah deh nih, gue jualan somai gitu. Apa nih yang akhirnya ya udah deh jualan somai, kan soalnya ada bakso mungkin, ada sotomi gitu yang bisa dijual. Kenapa akhirnya somai? Dulu saya setelah saya putus pabrik tuh 4 tahun saya kirain putus cinta, Bang. Soalnya ping-ping gini. Itu udah jangan ceritain, Kak. Parah itu. Aduh. Oke, lanjut. Putus pabrik akhirnya? Ya saya pabrik udah selesai, langsung saya kan orangnya marketing saya juga bisa gitu sedikit-sedikit, Kak. Makanya saya nyoba jualan. Karena orang tua jualan siomay sama bubur, makanya saya ngikut ke Jakarta, ngikut jualan gitu. Tadi kan orang tua jualan juga, makanya ini resep dari orang tua saya. Pantas beda ya, pantas beda. Dan apa ya, ya bukan cuma unik aja tapi rasanya juga enak gitu, Bang, somainya. Alhamdulillah. Iya, jadi inspirasi Bang Abeng yang tadi ada momen-momen tertentu dan juga ada terinspirasi dari orang tua juga, ya kan, Bang. Dan tadi pandemi juga sempat struggling tapi akhirnya bangkit lagi si Bang Abeng ini. Dan selama berjualan ini ada nggak, Bang, hal-hal yang seru gitu, suka dukanya jadi jualan somai ini selama kurang lebih udah hampir mau 5-6 tahun kan, Bang ya? Iya, jalan 5 tahun kurang lebih. Apa nih, Bang, suka dukanya? Suka dukanya ya namanya pekerjaan itu udah pasti ya, Kak. Resiko itu suka duka itu udah pasti ada itu. Kalau sukanya ya saya senangnya itu kalau ngeliat orang ketawa gitu. Terus lagi kalau misalkan kita sudah selesai jualan ya, terus si pemberi bilang, "Bang, makasih ya," gitu. Saya juga seneng buat gitu. Saya juga makasih ya, Bu, gitu ya. Satu sisi saya butuh uang, yang kedua yang satu sisi lagi dia butuh makanan gitu, butuh somai buat dia makan mungkin gitu ya. Itu senangnya itu. Yang nggak sukanya karena saya penampilannya beda sama yang lain gitu ya, yang pink seperti ini gitu, Kak. Ya nggak sukanya kadang dibilang edan ini orang nih gitu, nggak waras ini orang nih, gitu. Tapi akhirnya suka juga kan, karena itu kayak apa ya, ucapan apa ya, kayak akhirnya sebagai bentuk ucapan yang karena Bang Abeng tuh berani tampil beda gitu kan. Itu saya anggap tantangan itu. Tantangan. Wah, ini kreatif banget sih, Bang ya. Jujur Vira penasaran sih nih ya. Ini
boleh Vira coba nih ya Bang Abeng ya. Silakan, Mbak. Jadi sahabat bicara ini udah disiapin tadi satu porsi. Ini satu porsi siomay. Nih ya, udah disambal kacangin juga. Ini boleh, ini makannya pakai apa nih Bang? Ini sendok ada Kak, maaf. Ada sendok? Iya, Oke. maaf. Wah, makasih Bang. Iya, sama-sama. Ini sendoknya juga pink sahabat bicara. Piringnya pink. Oke, sendoknya pink. Semua perabotannya pink. Oke, mari ya kita makan nih. Coba Vira coba ya Bang. Silakan. Karena terakhir sih enak, harusnya sekarang masih enak juga Bang. Jadi ini ada somai aja, sama ada juga yang tahunya ya Bang. Iya. Ini sahabat bicara Vira coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bebek keselak Kak. Rasa ikan tuh ada Bang. Sana kan bahan bakunya ikan. Iya, maksudnya kayak nggak cuma numpang lewat permisi doang kan. Oh iya. Ada rasa ikannya. Dan rasa tahunya tuh kayak jadi Bang Abeng ini kan somainya tuh bukan yang kayak diem di tempat gitu kan. Enggak. Somai keliling kan. Betul. Dan tahunya itu ya Vira mungkin sahabat bicara juga pernah lah ya makan somai ya, sepedaan. Tahunya tuh biasanya kan ya udah tahu aja gitu. Tapi yang itu somai tahunya beda gitu Bang. Akhirnya Bang Abeng bisa mempertahankan kualitas produk yang bagus ini. Iya. Gimana caranya Bang mungkin? Caranya sih Kak, saya kan karena jualan gitu ya Kak. Ketemu orang setiap hari gitu, yang saya jaga sih soal bahasa sama rasa gitu Kak. Karena yang bakal nyampe ke hati mereka tuh ya itu, bahasa dan rasa. Makanya saya gimana pun sepinya jualan, rasa itu yang saya jaga. Oke. Rasa kualitas itu gitu. Bahasa tuh maksudnya gimana dong? Bahasa tuh kayak misalkan ada yang pembeli nih ya, kita nggak diem gitu Kak. Kita nggak diem aja, sekedar pembeli dan penjual aja. Tapi kan kita ada bahasa, Bu dari mana, pulang kerja ya, gitu. Hati-hati Bu, kalau udah selesai hati-hati Bu pulangnya gitu. Makasih ya Bu, itu kan bahasa juga gitu Kak. Negor lah ya. Negor gitu. Ini sahabat bicara di sini Ngorangin Vira kurang lebih. ngorangin. Sahabat bicara di sini Vira nyoba nggak sendiri, teman-teman di studio juga nyoba nih. Bang Rial Jal, gimana rasanya? Enak banget. Ya kan? Beda kan? Tuh, udah bentuknya unik dan rasanya juga enak. Ini thank you banget nih Bang Abeng udah bikin produk yang mantul lah pokoknya ya, macam-macam ini. Dan jadi sebelum berangkat jualan nih Bang jam 4 sore, perabotan banyak begini warna pink semua. Biasanya nyiapin apa dulu tuh Bang? Karena kan masih kan ada yang dicuci lah, ada yang dirapihin gitu. Iya, kalau dicuci kan saya sedang selesai masak tuh, langsung dicuci semua. Kalau misalkan mau berangkat jualan, saya paling dari bumbu di wajan itu dikuali sebutnya ya. Ngodok masak bumbu kan dikuali tuh. Saya tuang ke sini. Ke ke teko gitu. Oke. Gitu, sama somai yang dipanci itu saya panasin. Udah selesai gitu aja. Setelah itu berangkat. Nah, kemarin Vira juga ngeliat Bang Abeng tuh jadi di ibaratnya gerobak, bukan gerobak, tapi kayak di tempat sepedanya itu ada tempat buat nyuci piring juga ya Bang? Keran, dia ada kerannya. Keren. Iya. Dan higienis jadi sahabat bicara. Jadi biasanya kan ya adalah pokoknya yang nyuci alatnya, nyuci piringnya tuh di ember aja gitu kan ya Bang. Tapi sahabat bicara Bang Abeng ini beda karena ngebikin keran di atas sepeda gitu. Mungkin nanti bisa di share foto-fotonya ya. Dan itu gimana Bang bisa kepikiran? Apakah itu dari salah satunya dampak dari pandemi biar higienis kelanjutannya itu, gitu? Itu dari pandemi. Tadinya sebelum pandemi saya airnya dicelup gitu Kak. Sama yang lain. Iya, oke. Karena pandemi ini ya. Waduh, ini kan piring bekas orang makan. Takutnya ada virusnya gitu ya. Gimana caranya supaya virusnya tuh nggak ada gitu ya. Supaya kan saya yang inisiatifnya supaya ngejalanin air mengalir. Jadi kan kalau dipakai keran kan air tuh ngalir. Jadi mungkin virusnya tuh ke bawah air gitu. Jadi terus ganti lah pokoknya ya. Terus diganti. Jadinya kayak air keran gitu kan. Itu apa ya? Inovatif banget sih Bang. Ini Bang Abeng tuh kelahiran tahun berapa sih Bang bisa punya ini? Ini saya kelahiran 94 Kak. 94. Akhir 94. 94. Di rumah punya adik, kakak gitu. Adik punya, saya anak pertama. Anak pertama. Adik ada? Adik ada perempuan satu. Ada perempuan satu. Mau disapa nggak nih? Halo Adek. Halo Adik. Nurila Sari, semangat ya Neng. Abang ada di sini nih di studio. Dan ini akhirnya Bang Abeng bisa jadi semangat buat adiknya juga gitu kan. Akhirnya segala situasi dihadapin dan gak menyerah. Akhirnya kayak segala keterbatasan situasi pasti ada lah kita sebagai manusia gitu. Akhirnya jualan kayak gini gitu. Pernah dapet tantangan apa gitu Bang di tengah jalan? Atau mungkin bukan di tengah jalan, ketika menjualkan ini kayak apakah pernah ada stuck di
modalnya kah atau gimana, atau kan kemarin Bang Abeng juga bilang kalau ngecat sepeda tuh harus punya modal juga gitu kan. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bang? Kalau tantangan sih pasti ada Kak. Hah? Setiap apapun pasti ada tantangan. Tantangan yang terberat saya jualan seperti itu dari keluarga sendiri sih. Sebenarnya waktu itu kan orang tua kan juga jualan tuh. Pas orang tua saya ngeliat saya punya inisiatif, saya tadi kan pakai baju pink dulu, celana belum, ya merambat gitu Kak, sedikit-sedikit. Kok lu jualan kayak gini gitu kata bapak teh. Apa nggak salah ini gitu. Jadi bapak teh normal kan lu ya gitu lah. Oh Tapi iya. tantangan terberat itu sampai down saya itu, sampai ah. nggak dapat dukungan dari orang tua gitu, Oh, dari keluarga. Ya Pak, saya yakin saya bakal sukses dengan cara ini gitu, saya gitu aja. Makanya saya ayo berani, ayo maju gitu. Udah bismillah gitu aja. Itu di awal seperti diragukan. Di awal, Sekarang bisa ngebuktiin nih Pak, ini Abeng udah bisa jualan sampai mampir ke podcast nih Bang. Ini Pak gitu ya. Sekarang sih bapak saya sama dukung ya Pak. Ngedukung ya? Ngedukung banget malah. Terus diketahui juga nih Bang Abeng sempat bukan sempat sih, sampai sekarang juga jualannya bukan, marketnya ini bukan ke orang-orang biasa, ke artis-artis gitu Bang. Iya, banyak juga artis yang suka somai saya. Ah. Iya, bahkan kalau saya datang tuh pasti beli gitu. Nah itu dia, itu gimana cara Bang Abeng bisa ngepromosiin atau bisa ini somai nih, ini kita sambil makan kali ya, kita Nggak sambil apa-apa. ngobrol ya. Ini somai bisa mampir ke lidahnya artis tuh gimana Bang ngejualinya? Coba diceritain. Ceritanya kan waktu itu ada syuting di outdoor Kak, syuting di luar tuh di jalan-jalan. Saya lewat dan dipanggilin sama salah satu kru atau sutradara tuh ya, kru kalau nggak salah itu. Bang, ini jualan apa Bang? Oh unik amat, beda amat gitu ya. Jualan siomay Pak, boleh deh gitu. Nyobain tuh satu orang. Karena dia wah iya enak nih siomay ini. Terus baru tuh yang lain pada ikut-ikutan beli, ikut-ikutan bikin. Sampai artis-artisnya juga menyobain, ternyata alhamdulillah suka gitu ya gitu. Jadi banyak foto sama artis gitu ya Bang? Banyak juga. Itu akhirnya kru TV itu nyobain somai Bang Abeng itu tahun kapan tuh Bang? Itu sebelum pandemi juga udah masuk saya. berarti udah Waktu lama pakai ya. sepeda udah lama banget itu. Terus pas sekarang pandemi bedanya jarang yang syuting juga nggak sebanyak dulu gitu Kak. Kadang kan dulu kan ada bioskop, dulu bioskop tuh banyak orang Kak. Oh, oke. Hampir ada 100 orang tuh kalau lagi di syuting. Oh sekarang tuh kayak seri-seri gitu. Orangnya sedikit, kadang 20 orang, kadang ini gitu. Bedanya sampai sekarang tuh dampaknya. Wow, ini berarti muter tuh sampai ngiderin nih Bang. Ngider. Sampai jam 10 sampai jam 11 gitu Sampai Bang. jam 10 ya, kadang jam 11. Itu jalanan nggak gelap Bang? Gelap. Resiko bisa ditabrak dong Bang kalau pakai Iya. sepeda. Oh betul. Pernah nyaris gitu? Sering tuh Kak, hampir tiap hari kalau ditabrak karena kan saya kan nggak ada lampunya dulu nih, makanya sekarang udah ada lampu. Iya. Gitu. Oh gitu, pernah gitu Bang? Pernah. Tapi nggak bikin kapok ya? Enggak. Mantap, ini jualan udah sampai jam malam, muter dari sore. Betul. Terus juga tadi pandemi juga akhirnya Bang Abeng juga apa ya, nggak nyerah gitu lah ya Bang ya. Terus selanjutnya nih apa nih, Bang Abeng tetap mau jualan somai ini gitu, atau Iya. mau jual bakso gitu sampingan gitu? Kalau jual yang lain saya belum kepikiran Kak, tapi buat ke somai saya kembangin terus, kayak misalkan ya suatu saat saya harus bikin kios gitu atau gimana gitu. Tapi untuk saat ini saya masih ke siomay sih. Ke siomay ya Karena Bang. ahlinya saya di sini gitu. Mantap Bang, ini enak karyanya Bang. Iya. Coba bikin logo Bang. Iya, itu nanti buat ke depan sih rencananya sudah ada Kak. Nanti bikin logo sama bikin nama gitu. Iya. Mudah-mudahan juga perizinannya juga saya rapihin kalau memang udah ada dananya gitu dah. Iya, amin. Nah, Bang Abeng, ini kan bulan Februari ini ya, semuanya pokoknya nuansanya Februari itu pasti Valentine, pink dan lain-lain. Ini mungkin sahabat bicara kalau ada yang mau tertarik sama somainya Bang Abeng bisa dipesan nih, karena somai pink gitu kan bisa melambangkan cinta, melambangkan keromantisan juga sahabat bicara, buat gebetan gitu kan, buat mantan yang masih juga digebet juga silahkan. Kemana sahabat bicara kalau mau mesen somai Bang Abeng ini? Silakan aja Kak, datang aja ke daerah Cirende gitu. Oh, daerah Cirende. Iya, di IG juga kan ada DM juga nggak apa-apa, atau WhatsApp gitu. Di IG kan ada nomor HP-nya. Di IG apa nama IG-nya Bang? IG-nya shopping_Bang Abeng. Shopping_Bang Abeng. Kalau WhatsApp boleh dipesan WhatsApp. dari WhatsApp? Boleh. Boleh disebut WhatsApp-nya? Boleh. Nomornya silakan. Nomornya 0857 7266 6199. Oke, Bang Abeng tolong nih mau pesen somai bisa kan dikirim ojek online gitu ya? Bisa, nanti paling digoser, Nah, tapi ongkir Ditanggung. pembeli Nah, dong. ini kita ngejual somai nih soalnya. oh, iya. Iya kan? Dan sahabat bicara, ini bicara tentang Instagram juga, Bang Abeng juga aktif mempromosikan somai ini di akun Instagramnya gitu ya, Bang. Betul. Namanya shopping_Bang Bang Abeng. Abeng. Iya. Di sana biasanya Bang Abeng ngeposting apa aja?
kadang ya posting foto siomay, di foto di ini dirapiin di foto, kadang posting sama artis sambil bawa siomay gitu, sambil market juga itu sebenarnya Kak. Gokil ini loh, Iklan gratis gitu kan, terus di tag ke artisnya gitu iya, ya. di tag ke artisnya Jadi gitu. tuh Bang Abeng melihat Instagram sebagai wadah buat ngejual ini, bisa buat ngembangin usaha Betul, gitu ya betul, Bang ya. betul. Dan ini juga yang dilakukan Pak Ganjar nih Bang. Pas banget karena Pak Ganjar itu sampai saat ini masih meneruskan lapak Ganjar, di mana beliau mempromosikan usaha-usaha UMKM juga di postingan di Instagram beliau Bang. Tepatnya di akhir pekan, biasa di Sabtu kalau nggak di Minggu, ada namanya lapak Ganjar gitu. Dan produk yang sudah dijualkan atau yang dipromosikan di akun Pak Ganjar ini sudah sampai ke negeri Singa, terus juga sampai ke Australia gitu, dan jualannya bukan cuma makanan, kerajinan juga banyak dipromosikan oleh beliau gitu. Terus juga kita balik lagi nih Bang ke Bang Abeng ya. Siap. Ini bisa sampai sendoknya pink juga gini Bang. Ini kenapa harus sendok nih sejak kapan Bang? Sendoknya dia bareng sama piring Kak, kan saya beli di Lazada tuh ya. Oke. Itu sejak pakai sepeda juga udah piring pink saya. Cuman udah 2 kali ganti nih, ini yang kedua. Tadinya kan lingkaran, kalau ini segi 4. Oh tadi itu lingkaran, sekarang segi 4. Iya, karena ini bahannya lebih bagus, melamin dia. Oh, melamin. Yang itu barangnya ininya plastik. Oh, yang duluan iya, gitu. iya. Makanya saya ganti. Oke. Ini juga udah enak. Aduh, apalagi ya Bang yang kita obrolin ya Bang ya. Kalau misalkan nih Bang, ada Bang Abeng kecil lainnya gitu. Maksudnya Bang Abeng kan sekarang udah dibilang bukan pemula ya, kayak udah penjual karena udah punya takaran sendiri, udah tahu kalau dapat segini tuh harus porsinya segimana gitu kan. Tips Bang Abeng buat para calon penjual somai yang lainnya gitu. Nggak mesti somai deh. Misalnya ada yang seumuran Vira atau teman-teman sahabat bicara lainnya gitu mau mulai usaha tapi kayak belum seberani Bang Abeng sekarang nih. Belum, masih yang kayak aduh takut deh pakai baju pink gitu kan, atau takut nih harus ada modal, aduh bisa nggak ya gue bikin bakso, bisa nggak ya gue bikin sate taichan gitu kan. Akhirnya kan Bang Abeng berani kan di usia yang saat ini juga masih muda gitu. Coba dong Bang dibagiin tipsnya ke teman-teman. Kalau soal tips ya buat siapapun pemula yang ingin berjualan gitu ya, kalau punya ide, punya inisiatif, ayo berani wujudin mimpi itu, wujudin gagasan itu gitu. Kalau udah misalkan udah terwujud, ya kita harus berani gitu. Apapun resikonya jalanin, insya Allah pasti buat kedepannya kita bakal sukses di bidang itu gitu kan. Kalau dari saya ingat pesan bapak saya nih ya, kalau kita ahli dalam satu bidang pasti uang akan nyari kita gitu. Kalau kita tekun dan ahli dalam satu bidang pasti uang akan cari-cari kita. Bukan uang akan nyari kita. Wah. Itu kuncinya rajin, ulet, nggak gampang nyerah. Gampang nyerah gitu ya Bang. Nih Bang, saban hari kalau misalkan hujan gitu kan, itu neduhnya bagaimana kalau misalkan ada sepeda bawa somai juga? Neduhnya kan saya di emperan rumah tuh, di emperan rumah supaya gimana pun nggak kehujanan. Yang penting sayanya nggak kehujanan. Kalau gerobak sih, kalau ada tempat yang ini saya amanin gerobak. Kalau misalkan nggak ada tempat, kita hujan udah gede banget nih, udah deras gitu, ya udah gerobak nggak apa-apa dah. Yang penting dipayungin dia kan. Oh iya, dipayungin. Tapi kalau anginnya kencang banget mah? Itu angin, anunya payungnya saya tutup dulu supaya nggak ketebak angin gitu, nggak ketiup angin. Oh, ada jas hujan sepeda nggak tuh Bang? Nggak, kalau itu belum. Karena payungnya saya lebar juga Kak. Jadi kalau hujan turun tuh panci mah aman. Yang penting gitu. Sayanya aja jangan sampai kehujanan gitu. Nah, kalau sakit kan nggak jualan nanti. Iya benar. Besok lagi gimana cerita ini besok? Besok ngeteh ngopi gimana ini? Nah, iya. Bang Abeng ini ngejualan somai, sepeda, kring ini. Omset sehari jualan tuh sekitar berapa tuh Bang? Ngantongin berapa duit tuh kalau balik? Sehari saya bisa dapat 1 juta sampai kurang lebih, ya lebih seringnya sih 9,5 itu Kak. Wow, jutaan nih. Per hari itu. Shock sih Vira kayak. Jadi penghasilan tuh bisa yang alhamdulillah gitu ya Bang. Dan jadi sahabat bicara jangan pernah mengecilkan profesi apapun ya, kayak tukang somai sehari pasti megang sekian juta rupiah, jika dikalikan 30 hari udah berapa tuh. Asal kuncinya tekun ya Bang ya. Betul. Jangan hari ini jualan besok nggak jualan. Betul. Hari ini jualan besok nggak jualan lagi. Jadi kan kayak marketnya juga nggak ada. Betul, gitu ya Bang. Yang penting prosesnya. Saya juga lagi awal-awal nggak kayak gini, omset tuh kadang 200, 300. Sekarang kan udah ping begini dikenal orang, itu udah banyak langganan dah. Ya, sampai saat ini 1 juta saya. Alhamdulillah. Diundang kemana aja nih Bang, acara-acara gitu? Dulu pernah kuliner apa gitu Kak, sama Net TV dulu pernah diundang. Okay. Kalau misalkan ada
misalkan ada yang mau ngerayain pesta ulang tahun atau pernikahan, ini bisa nggak sih nih ngundang Somai Pink Sangat begini? bisa. Oh iya. Acara apapun tuh, acara syukuran, acara sunatan, pernikahan gitu. Ya kalau mau kontak aja. Nah, oke. Terus ini Bang Abengnya kalau misalkan ke acara ulang tahun pink juga begini tampilannya? Pink juga Oh, gitu. Kalau oke. itu sesuai harga, Kak. Oh iya, mantap. Ini kalau misalkan nih sahabat bicara kan banyak nih yang nonton ya Bang ya, mau ngundang Bang Abeng ini ke acara nikahan deh misal. Iya, misalkan. Itu budget berapa tuh Bang Kudu? Budgetnya misalkan saya ini kan kalau panci itu satu panci saya ukuran, Kak. Satu panci itu 1 juta budgetnya. Oh gitu. Kalau satu panci. Kalau misalkan penampilan pink saya tambahin 300. Widih, pinter Karena kan bener. 1.300.000 gitu. Karena kan ya saya kan ini juga gitu ya, Kak. Namanya kita ngelayanin. Jadi kan kita waktu kita kan nggak jualan nih nantinya, pasti libur. Nah itu uang 300 itu pengganti liburnya itu. Ih, pinter bener, emang the Gitu, best Kak. dah ini kayak. Jadi bukan cuma ngejual barang doang, tapi juga apa ya, ada di bagian porsi-porsiannya ya. Ada Kalau misalkan porsiannya. bisa request nih, Iya. gitu. Kalau mau tampilannya pakai pink. Harapan Bang Abeng terhadap apa nih jualan Bang Abeng saat ini ke depannya, harapannya mau gimana Bang? Silahkan. Harapannya ya semoga setiap harinya ada perkembangan gitu, Kak, supaya perkembangan UMKM di kita supaya lebih baik lagi, terutama UMKM yang sedang bangkit ini gitu, Kak. Dari dampak pandemi yang aduh luar biasa dah kemarin, sangat down banget semua UMKM itu hampir ya bukan cuma berhenti ya berhenti sama sekali gitu, Kak. Karena bingung gitu ya Bang saat itu ya. Bingung gitu. Dan sekarang sudah Sekarang udah normal sekarang. sudah normal ya. Alhamdulillah. Kedepannya Bang Abeng bakal terus jualan dan memperbaiki produk, dan insya Allah biar semoga kiosnya tepat terwujud gitu ya Bang. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah itu dia sahabat bicara pembicaraan kita kali ini dengan Bang Abeng, penjual UMKM Somai Pink keliling ini ya. Menarik sekali, muda, kreatif, inovatif gitu. Dan untuk sahabat bicara kembali Vira ingatkan, kalau ingin mendapatkan mug di sini ada juga tumbler, kemeja dan juga topi, bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce. Ada juga di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mendapatkan informasi kapan nih podcast Sabi tayang, bisa juga di subscribe Instagram, YouTube ya, nyalakan loncengnya, dan juga follow terus update ya, ada di Instagram, Twitter, dan juga di Facebook. Itu dia pembicaraan kita dengan Bang Abeng Somai Pink, penjual Somai Pink keliling di daerah Tangerang Selatan, Cirende, Ciputat. Pasti kenal Bang Abeng gitu ya. Pasti. Bang Abeng, dadah keluarga Cirende coba. Iya, buat semua warga Tangsel, salam sejahtera, salam sehat, gitu. Salam semangat. Salam semangat. Terima kasih banyak Bang Abeng. Sama-sama Kak Vira. Ini makanannya enak sekali, nanti Vira mau lanjut sama teman-teman studio juga. Siap. Vira pamit undur diri dan Bang Abeng pamit undur diri. Siap. See ya. Dadah. Dadah. Dah selesai. Terima kasih Bang Abeng. Cepetan. Foto dulu Bang. Foto beda nih, kita foto nih. Iya kita foto Gimana, Bang. Bang? Iya Pakai ginian, pakai ginian. Iya oke ginian.